berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang saudara alami saat ini, jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, satu undangan yang luar biasa. Mari kita meresponinya dengan iman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang menjadikan kami pribadi-pribadi yang berharga, yang membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang ada di jalan Tuhan, jalan yang penuh dengan berkat. Bapa, saat ini kami datang kepadamu membawa semua pergumulan kami karena kami percaya di dalam Engkaulah kami akan mengalami kelegaan yang sesungguhnya. Bahkan Kau akan membuka jalan-jalan keluar dan pertolongan bagi masalah kami untuk bisa diselesaikan satu persatu. Bapa, saat ini kami siap mendengar firman-Mu, mari Engkau memberi kami pencerahan oleh Roh Kudus untuk membuat kami bisa mengerti firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi atau masalah yang sangat sulit dan rumit sekali. Sepertinya kita sedang ada di jalan buntu, tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Ketika itu terjadi, bagaimana reaksi saudara? Apakah saudara akhirnya berusaha menabrak itu dan memaksakan diri untuk bisa menerobos pintu itu? Atau saudara tidak hanya ngotot nih, tetapi memaksakan diri yang kadang-kadang nggak masuk akal? Atau menggumulinya di dalam Tuhan untuk mohon pengertian dari Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus terus terobos itu sampai pintu itu terbuka? Atau kita harus menempuh jalan yang lain? Atau kita menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan perjalanan kita? Kita akan belajar dari satu perikop di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1-12. Di perikop ini kita mendapatkan sebuah pelajaran yang indah sekali. Bagaimana kita memiliki hikmat. Dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, Allah tidak mengizinkan mereka masuk ke daerah Bitinia. Saudara, ini sebuah perjalanan pelayanan loh. Ini bukan sekedar perjalanan yang sifatnya hanya healing, hanya rekreasi. Mereka sedang melayani, ternyata Tuhan tidak izinkan mereka masuk ke daerah Bitinia. Dengan kata lain, Allah menutup pintu bagi Paulus untuk masuk ke kota itu dan memberitakan Injil di sana. Kelihatannya kan aneh, kenapa Tuhan tutup pintunya? Tetapi belajar dari Paulus, kita akan mengerti bagaimana sikap yang benar menyikapi pintu yang tertutup yang terjadi di perjalanan kita. Yang pertama, tidak memaksakan diri untuk menabrak pintu yang tertutup. Paulus tidak ngotot untuk tetap melayani di Bitinia. Walaupun dia tahu bahwa di sana juga harus diberitakan Injil. Tetapi dia tetap tunduk pada otoritas Allah atas perjalanan hidupnya, apalagi dalam perjalanan melayani Tuhan. Coba kita baca ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara-saudara perlu menggumuli ketika pintu itu tertutup.
Jangan-jangan memang Tuhan yang melarang kita untuk melewati, untuk menerobos pintu itu, diberi penghalang supaya kita tidak lanjut. Tuhan tidak izinkan kita untuk melanjutkan perjalanan karena Tuhan punya maksud yang lain. Harus peka. Paulus peka dengan pimpinan Roh Kudus, dengan pimpinan Tuhan. Makanya dia tidak memaksakan diri untuk mendobrak pintu yang tertutup itu. Di kasus lain mungkin beda ceritanya. Harus tetap berjuang supaya pintu terbuka. Tetapi dari sini kita belajar ternyata tidak selalu harus berjuang memaksakan diri untuk membuka pintu yang tertutup. Karena ada kalanya Tuhanlah yang menutup pintu itu karena Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi kita. Jadi jangan paksakan kehendak saudara sendiri, sekalipun itu rasanya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu hal yang baik. Tetapi harus ingat bagaimana Tuhan memimpin. Kalau Tuhan berkata jangan, kita harus taat. Karena percuma saudara berusaha terus untuk mendobrak pintu yang tertutup kalau Tuhan memang menginginkan saudara tidak lanjut. Apalagi kalau Tuhan yang menutup, percuma kita berjuang untuk mendobrak pintu itu. Dan penting menjaga hati supaya kita tidak marah kalau Tuhan memiliki rencana yang lain. Sesuatu yang indah dan sangat baik sekali kan bagi Paulus untuk pergi memberitakan Injil. Mau masuk ke kota yang namanya Bitinia karena tahu mereka harus dengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Sebuah perjalanan yang sangat baik dan cocok dengan firman Tuhan. Pergi beritakan Injil. Tetapi dalam konteks ini ternyata ini kamu jangan ke situ dulu. Ada maksud dan agenda lain. Terkadang sesuatu yang indah dalam bayangan kita, dalam pikiran kita, belum tentu itu selaras dengan maunya Tuhan. Belum tentu itu cocok dengan kehendak Tuhan. Kita harus peka dengan pimpinan Roh Kudus tentang hal ini. Sesuatu yang Tuhan kehendaki, walaupun awalnya tidak indah, tetapi kalau Tuhan kehendaki akan berakhir sangat indah. Tetapi sesuatu yang kita inginkan sendiri, kadang-kadang diawalinya sangat indah, tetapi berakhir bisa sangat buruk. Oleh sebab itu pilihlah jalannya Tuhan, pilihlah tuntunan Tuhan. Apapun kondisinya, percayalah kalau saudara ikuti jalan Tuhan, maka keindahan demi keindahan akan kita alami. Yang kedua, temukan pintu lain yang masih terbuka. Jadi kalau pintu tertutup, kita sudah uji ternyata memang Tuhan ingin kita berhenti, tidak memaksakan diri, berhenti saja. Setelah itu kita minta hikmat Tuhan, mana pintu yang masih terbuka. Jangan pernah menyerah sekalipun pintu itu tertutup. Lalu kita berhenti diam saja. Berjalanlah terus untuk mencari pintu lain di mana Tuhan sudah siapkan dan Tuhan sudah buka kesempatan itu. Kita baca ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ternyata Tuhan buka kesempatannya di Troas. Di Bitinia mungkin memang orang-orang yang ada di dalamnya butuh berita Injil. Tetapi Tuhan Maha tahu. Tuhan lihat yang paling membutuhkan dan siap untuk mendengar kabar baik itu di Troas. Pergi saja ke sana. Jadi yakinilah bahwa ada hal yang lebih indah yang Tuhan sedang siapkan bagi saudara. Ketika ada satu pintu yang tertutup dan saudara sudah coba mengupayakannya supaya pintu itu terbuka. Saudara sudah berdoa supaya pintu itu dibukakan Tuhan, tapi ternyata pintu itu tetap tertutup. Jangan memaksakan diri, tetapi carilah kehendak Tuhan. Mungkin sebenarnya Tuhan sedang arahkan kita ke jalan yang berbeda, di mana Tuhan sudah buka pintu-pintu kesempatan. Bagian kita adalah jangan pernah menyerah, sebab di tengah-tengah pintu yang tertutup,
pasti masih ada pintu yang dibukakan Tuhan, yang sudah siap untuk kita tuai. Yang ketiga, melangkahlah ke arah yang sesuai dengan visinya Tuhan. Pintu yang tertutup akan menuntun kita kepada pintu yang terbuka lainnya yang selama ini mungkin kita tidak pernah bayangkan, yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan. Nah, kalau kita akhirnya ketemu pintu yang terbuka, kita bisa uji lagi, apakah ini sesuai dengan visi Allah yang diberikan Tuhan kepadaku? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ini sesuai dengan pimpinan Roh Kudus? Apakah ini Roh Kudus yang mengarahkan kita kepada hal itu? Ini yang terjadi dengan Paulus di ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Itu adalah sebuah visi yang dibukakan oleh Tuhan. Ada orang yang punya kebutuhan dan rindu, sudah haus sekali untuk mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan Tuhan bukakan itu. Tidak hanya Tuhan bukakan jalannya ini untuk menuju ke sana. Tuhan beri penglihatan jelas sekali kepada Paulus. Saudara-saudara, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita mungkin punya rencana yang baik dan itu kita pikir bisa memuliakan Tuhan karena memang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tetapi yang lebih penting dari semua rencana yang baik dalam hidup kita sebagai orang Kristen adalah visi Allah dalam hidup kita. Di mana Tuhan membukakan satu penglihatan untuk menjadi alatnya di tempat yang kita mungkin tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tuhan arahkan hati dan hidup kita terarah kepada hal itu. Kalau itu kita tangkap, kita harus mentaatinya. Bahkan kalau memang perlu harus berubah dari rencana semula, kita harus rela untuk berubah. Kita harus rela dan mau untuk mengubah rencana kita. Bukan karena kita tidak konsisten, tetapi karena kita ingin hidup kita benar-benar selaras pada visi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Visi inilah yang memampukan saudara untuk tetap melangkah sampai saudara menemukan pintu-pintu yang Tuhan bukakan selanjutnya dalam hidup kita. Jadi biarkan usaha dan keras saudara itu selalu dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus dan selaras dengan visi yang berasal dari Allah yang memanggilmu untuk bekerja, untuk berumah tangga dan untuk melayani. Segala sesuatu yang kita lakukan, pastikan saudara sedang melangkah di visinya Tuhan, bukan ambisi pribadi kita. Kalau itu terjadi, maka apapun yang akan kita lakukan, itu diberkati Tuhan. Apapun yang akan kita lakukan, walaupun mengalami situasi sulit, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, itu akan membuat kita semakin mampu untuk mewujudkan visi Tuhan dan menunjukkan kepada dunia ini betapa luar biasanya kasih dan perbuatan Tuhan melalui hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam hikmat Roh Kudus Engkau sudah memberi kami pengertian hal-hal yang benar, hal-hal yang baik hari ini kepada kami semua. Bagaimana kami harus menyikapi pintu yang tertutup di hadapan kami. Dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam aktivitas sosial kami, seringkali kami ketemu masalah-masalah dan itu seperti pintu yang tertutup bagi kami, yang tidak bisa kami lewati. Tuhan sudah mengajar kami, ada kalanya pintu itu harus diperjuangkan supaya terbuka. Tetapi ternyata ada waktunya Tuhan yang menutup, sehingga kami tidak mungkin bisa
membuka pintu itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuka pintu yang Tuhan tutup. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian untuk bisa membedakan mana pintu yang masih bisa dibuka dan mana pintu yang harus dihindari. Karena Tuhan sedang mengarahkan kami untuk melangkah di pintu terbuka lainnya. Supaya kami tidak memaksakan diri dan tidak kehabisan energi dan waktu untuk mendobrak pintu yang terbuka, padahal itu memang Tuhan yang menutupnya. Tuhan berikan kami kejelasan visi dalam hidup yang kami jalani sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai orang-orang yang melayani, terlebih hamba-hambamu yang Tuhan panggil secara khusus untuk melayani jemaatmu. Tuhan nyatakan visimu secara jelas supaya kami tahu arah di dalam semua hal yang kami kerjakan. Kami lakukan semuanya bukan asal melakukannya, tetapi kami sungguh-sungguh menjalani hidup kami selaras dengan visi kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, berkat-Mu berlimpah atas anak-anak-Mu semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara semua dalam doa. Silakan jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar channel Diaspora TV, saudara boleh tuliskan di sana. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Setiap hari saudara sungguh-sungguh mengalami rest in God. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hatiku